nggak sih kamu ngerasa kalau pikiranmu itu kayak punya kemauan sendiri? Seolah-olah dia jalan sendiri aja, dan kamu cuma bisa ngikutin? Nah, pembahasan kita kali ini bakal membalikkan keadaan itu. Kita bakal ngomongin sebuah ide yang keren banget, bahwa kamulah yang sebenarnya pegang kendali. Kamu bisa loh mengubah otakmu, dan dengan begitu kamu bisa mengambil alih setir kehidupanmu. Pasti tahu kan perasaan ini? Mungkin kamu lagi ngerasa cemas, sedih, atau ya gitu deh, buntu. Rasanya kayak terjebak, muter-muter di pola yang itu-itu aja. Ini perasaan yang manusiawi banget, apalagi di usia kita. Tapi gimana kalau aku bilang, kamu tuh punya kekuatan super buat keluar dari situ? Coba deh, lihat angka ini. 100 miliar. Sebanyak itulah sel otak atau neuron yang ada di dalam kepala kita sekarang juga. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari semua bintang di galaksi Bima Sakti. Jadi ini bukan sekedar organ biasa. Ini tuh ibarat alam semesta yang penuh potensi dan siap kamu bentuk. Keren banget kan? Betul banget. Otakmu itu superkomputer paling canggih yang pernah ada. Dan bagian terbaiknya, kamu adalah programmernya. Kamu punya kendali penuh atas gimana otakmu bekerja, tumbuh, dan berubah. Intinya gini, kita tuh nggak diciptakan buat pasrah aja sama perasaan dan pikiran kita. Kita bisa secara aktif membentuknya. Oke. Jadi, gimana cara kerjanya? Gimana caranya kita mulai memprogram ulang superkomputer ini? Ternyata, semuanya itu dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil banget dan sepele. Cuma satu buah pikiran. Nah, konsep ilmiah di baliknya itu disebut neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak buat terus membentuk koneksi atau jalur saraf yang baru. Bayangin deh jalur ini kayak jalan setapak di hutan. Awalnya mungkin cuma rumput yang sedikit keinjek, tapi makin sering kamu lewat situ, jalannya jadi makin jelas, makin lebar, makin gampang dilewatin. Nah, koneksi di otakmu juga kayak gitu. Tiap kali kamu mikirin sesuatu yang lalu memicu perasaan terus mendorong sebuah tindakan, kamu sebenarnya lagi memperkuat satu jalur saraf. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ini ya. Semuanya berawal dari satu pikiran. Kayaknya aku nggak bakal punya teman sejati deh. Pikiran ini otomatis memicu perasaan, ya, sedih dan kesepian. Dan perasaan sedih itu bikin kamu ngambil tindakan. Akhirnya milih buat di rumah aja, menjauh dari kesempatan buat ketemu orang. Nah, itu dia satu putaran penuh. Satu jalur saraf baru aja kamu lewatin. Dan yang paling penting, setiap kali kamu mengulang lingkaran itu, koneksinya jadi makin kuat, makin cepat, dan makin otomatis. Persis seperti yang disebut di sini, neuron-neuron itu seolah ngobrol satu sama lain. Makin sering mereka ngobrol, hubungan mereka makin solid. Inilah persisnya cara sebuah kebiasaan terbentuk, entah itu kebiasaan baik ataupun buruk. Nah, disinilah kita bisa mulai ngerasa terjebak. Saat kita tanpa sadar terus-terusan ngelewatin jalur negatif yang sama, rasanya mustahil banget buat keluar. Ini ngejelasin kenapa pola pikir negatif atau kebiasaan buruk itu rasanya nempel banget dan susah banget buat diubah. Penting banget buat diingat, ini bukan karena kamu lemah atau ada yang salah sama dirimu, sama sekali bukan. Otakmu itu cuma lagi melakukan tugasnya dengan sangat baik, yaitu menjadi efisien. Dia secara alami bakal milih jalan yang paling gampang dan paling sering dilalui, bahkan kalau jalan itu membawamu ke tempat yang nggak kamu suka. Dan ini dia pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Daripada capek-capek ngelawan dan berusaha menghancurkan jalan lama yang udah kayak jalan tol, gimana kalau kamu fokusin energimu buat ngebangun jalan yang baru? Sebuah jalur yang segar, positif, dan membawamu ke tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Mungkin ngebangun jalan baru kedengerannya susah ya? Tapi sebenarnya ini dimulai dari langkah-langkah kecil yang sangat nyata. Biar lebih kebayang, kita lihat aja cerita dari Maria. Kisahnya ini contoh yang pas banget gimana seseorang bisa secara sadar memutuskan buat ngebangun jalur baru di otaknya. Jadi, Maria ini lagi ada di titik terendahnya. Dia kehilangan semangat, berhenti ngelakuin hobinya, dan ngerasa asing sama dirinya sendiri. Dia benar-benar terjebak di dalam lingkaran negatif. Mungkin beberapa dari kita pernah ngerasain hal yang mirip ya? Tapi Maria nggak nyerah gitu aja. Dia mutusin buat ambil alih kendali. Coba deh perhatiin langkah-langkahnya. Pertama, dia cari dukungan. Ini penting banget. Kedua, dia bikin rencana yang konkret dan bisa dilakuin. Cuma 3 hal positif setiap hari. Simpel kan? Dan yang ketiga, ini nih kuncinya. Dia tetap konsisten. Kunci buat ngebangun jalan baru itu pengulangan. Terutama di hari-hari pas kamu lagi ngerasa nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi setiap kali Maria ngelakuin hal kecil yang positif, entah itu makan es krim favoritnya, ikut latihan bola, atau sekadar ngobrol sama temen, dia nggak cuma lagi beraktivitas,
Secara biologis, dia itu lagi secara fisik membangun dan memperkuat jalur saraf baru di otaknya. Jalur yang menghubungkan tindakan positif dengan perasaan bahagia. Kisah Maria ngebuktiin kalau perubahan itu bukan cuma mungkin, tapi ada dalam jangkauan kita semua. Nah, sekarang giliranmu. Anggap dirimu sebagai arsitek dari otakmu sendiri. Kamu punya kekuatan buat merancang dan membangun jalur-jalur pikiran yang kamu mau. Di sini, kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, ada jalur yang mungkin kita kenal banget. Pikiran ini terlalu stres, yang memicu rasa cemas, dan berujung pada tindakan menghindar. Itu jalan tol negatif. Tapi sekarang lihat ke sebelah kanan. Cuma dengan mengubah satu elemen aja, pikiran awalnya, jadi aku bisa coba, seluruh lingkarannya berubah. Perasaannya jadi lebih tenang, dan tindakannya pun jadi langkah maju, bukan mundur. Nah, inilah cetak biru buat jalur barumu. Dan ingat ini ya teman-teman, nggak ada otak yang udah final atau selesai. Otak kita semua adalah sebuah karya yang terus-menerus dalam proses pembentukan. Selalu ada ruang untuk membangun koneksi baru, untuk berubah, dan untuk bertumbuh. Jadi jangan ngerasa terbebani buat jadi sempurna. Cukup fokus aja sama kemajuan. Satu koneksi baru setiap kalinya. Jadi aku akan tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Ini bukan soal merombak total hidupmu dalam semalam. Ini tentang satu langkah kecil. Satu pikiran yang lebih baik. Satu tindakan positif. Jalan baru apa yang akan kamu mulai bangun mulai hari ini. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu arsiteknya.